Biji ditandai dengan adanya perkecambahan. Perkecambahan merupakan serangkaian proses yang dimulai sejak masa dormansi, periode diam, sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Perkecambahan meliputi peristiwa-peristiwa fisiologis dan morfologis sebagai berikut. Imbibisi dan absorpsi merupakan proses penyerapan air oleh biji sampai setiap sel cukup terisi. Hidrasi jaringan, yaitu proses penyerapan dan penyimpanan air di dalam jaringan tumbuhan. Absorpsi oksigen, proses penyerapan oksigen. Pengaktifan enzim dan pencernaan, masuknya air pada biji yang mengaktifkan enzim dan memungkinkan cadangan makanan dihidrolisis menjadi larutan. Transport molekul. Molekul larutan yang telah terhidrolisis akan dibawa ke titik tumbuh kecambah yaitu sumbu embrio. Peningkatan proses respirasi dan asimilasi, hingga munculnya embrio. Perkecambahan biji dibedakan menjadi dua tipe yaitu epigeal dan hipogeal. Epigeal apabila terjadi pembentangan luas batang di bawah hipokotil sehingga hipokotil dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Contohnya perkecambahan kacang hijau Phaseolus radiatus. Hipogeal apabila terjadi pembentangan luas batang ke atas sehingga daun lembaga epikotil terangkat ke atas tanah tetapi kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Misalnya perkecambahan kacang kapri Pisum sativum. Proses perkecambahan yang bisa diamati adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji sebagai hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula akan tumbuh menjadi akar. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu dibagi menjadi dua fase ya. Ingat, dibagi menjadi dua fase. Ada fase embrionik dan fase pasca embrionik. Oke, kakak tulis yang pertama ya. Fase embrionik. Fase embrionik. Nah, untuk fase embrionik itu dimulai dari yang namanya zigot. Ingat ya, zigot itu adalah hasil peleburan dari sel ovum dan sel sperma. Ya, jadi sel sperma dan sel ovum itu melebur, kemudian membentuk menjadi zigot ya. Jadi yang pertama itu ada zigot. Oke. Kemudian zigot itu akan mengalami pembelahan sel. Ya, zigot akan mengalami pembelahan sel yang awalnya satu sel, kemudian dia akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, gitu ya. Nah, berarti fase di sini fase pembelahan sel. Pembelahan sel. Ya, dari 2 sel, 4 sel, kemudian 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan sel-sel itu sudah mencapai 32 sel, berarti kan habis 16 sel jadi 32 sel. Nah, kalau udah 32 sel kan bentuknya itu seperti buah anggur, segerombolan kayak gini. Ya. Nah, yang disebut yang gerombolan ini atau yang 32 sel itu sudah bisa kita sebut sebagai morula. Ya. Morula. Oke ya, jadi kalau misalkan dari 16 sel kemudian udah 32 sel, itu kelompok sel tersebut sudah kita sebut sebagai morula ya. Kemudian morula akan mengalami perkembangan lagi menjadi yang namanya blastula. 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 Maksud dari blastula ini adalah struktur yang dia itu sudah membentuk rongga. Jadi ada rongganya. Jadi si blastula itu memiliki rongga yang disebut dengan blastosol. Blastosol. Jadi rongganya blastosol ya. Kemudian kalau keseluruhan namanya blastula. Nah, kemudian nanti yang blastula ini akan mengalami yang namanya invaginasi atau pelekukan ke dalam membentuk 3 lapisan tubuh. Ingat ya, blastula ini akan mengalami invaginasi atau pelekukan ke dalam membentuk 3 lapisan tubuh ya. Nah, proses itu namanya adalah gastrulasi. Berarti tahapan ini setelah blastula nanti dia akan berkembang menjadi gastrula. Gastrula. Nah, prosesnya tadi gastrulasi ya. Tapi kalau nama dari tahapan ini adalah gastrula gitu ya. Kalau prosesnya gastrulasi. Oke. Ingat ya, gastrula itu sudah terbentuk yang namanya 3 lapisan tubuh. 3 lapisan tubuh. Nah, 3 lapisan tubuh itu ada apa aja, Kak? Nah, lapisan tubuh yang pertama itu ada yang namanya ektoderm. Jadi ada ektoderm yang paling luar. Kemudian di tengah itu ada yang namanya mesoderm. Mesoderm. Dan lapisan dalam namanya endoderm. Gitu ya. Jadi di gastrula itu ada 3 lapisan tubuh yang sudah terbentuk, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, nanti si ektoderm, mesoderm, dan endodermnya itu akan berkembang menjadi organ-organ yang ada pada tubuh manusia atau pada hewan. Gitu ya. Jadi lapisan-lapisan ini akan membentuk organ-organ. Nah, proses pembentukan organ disebut dengan organogenesis ya. Jadi habis gastrula nanti terjadi organogenesis. Organogenesis atau proses pembentukan organ. Nah, proses pembentukan organ misalkan, tadi kan kakak bilang kalau lapisan-lapisan ini akan membentuk organ. Dimulai dari ektoderm. Nah, ektoderm ini akan membentuk organ atau struktur seperti kulit gitu ya, kemudian sistem saraf, itu yang dibentuk dari lapisan ektoderm.
Kemudian dari mesoderm. Nah, kalau mesoderm itu lumayan banyak ya yang dibentuk, seperti sistem reproduksi, kemudian sistem ekskresi, lalu sistem yang lainnya ya, kecuali sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Karena sistem pencernaan dan pernapasan itu dibentuk dari lapisan endoderm, gitu ya. Jadi kakak ulangi ya, kalau ektoderm itu kulit, kemudian syaraf ya. Kalau misalkan mesoderm itu akan membentuk sistem-sistem seperti sistem reproduksi, kemudian sistem ekskresi, lalu membentuk otot, membentuk rangka, gitu ya. Sedangkan endoderm itu membentuk sistem pencernaan dan pernapasan, gitu ya. Itu di proses organogenesis. Nah, itu tahapan-tahapan dari fase embrionik. Dimulai dari zigot, kemudian nanti dia membelah, lalu jadi morula, blastula, dan gastrula. Baru organogenesis, gitu ya. Oke, setelah fase embrionik ada yang namanya fase pasca embrionik. Ya, fase pasca embrionik. Nah, fase pasca embrionik ini berarti setelah terjadinya fase embrionik ya, dimana pada hewan umumnya itu kan setelah terjadinya fase embrionik itu nanti hewan tersebut akan berkembang ya, setelah organogenesis dia akan berkembang, kemudian mungkin bisa lahir atau menetas menjadi hewan muda, hewan dewasa, kayak gitu ya, itu pada umumnya. Nah, tapi ada yang memiliki fase pasca embrionik yang unik, yaitu pada hewan invertebrata seperti pada serangga yang kita kenal sebagai metamorfosis ya. Jadi ada yang namanya metamorfosis. Metamorfosis. Nah, metamorfosis ini adalah serangkaian perubahan yang terjadi pada suatu hewan yang terjadi secara periodik atau secara berkala. Ingat ya, metamorfosis itu adalah suatu rangkaian hidup dari suatu hewan di mana di setiap rangkaiannya itu terjadi perubahan, ya. Dan metamorfosis ini terjadi secara periodik atau secara berkala. Ya, itu pengertian metamorfosis. Nah, metamorfosis itu dibagi jadi dua, teman-teman. Ada metamorfosis sempurna, atau nama lainnya adalah holometabola, ya. Holometabola. Kemudian ada yang metamorfosis tidak sempurna. Atau hemimetabola. Nah, bedanya apa antara yang sempurna sama yang tidak sempurna? Jadi kalau yang sempurna, tadi kan kakak bilang kalau metamorfosis itu terjadi perubahan, serangkaian perubahan, ya kan? Nah, kalau yang sempurna itu perubahan yang terjadi pada setiap tahapan hidupnya itu sangat mencolok, teman-teman. Sangat berbeda jauh, kayak gitu. Benar-benar kelihatan perbedaannya, ya. Contohnya adalah pada apa? Contohnya pada katak. Kemudian pada kupu-kupu, dan bisa juga terjadi pada nyamuk. Nah, untuk yang metamorfosis sempurna ini, tadi kan kakak bilang kalau perubahannya itu sangat mencolok dari setiap tahapan ke tahapannya. Emang ada apa aja sih tahapannya, Kak? Nih, kakak kasih tahu ya. Jadi kalau metamorfosis sempurna dimulai dari telur kan. Nah, telur itu akan menetas menjadi yang namanya larva. Atau yang teman-teman suka bilang ulat atau belatung, sama aja ya. Nah, kemudian larva itu akan berkembang lagi menjadi pupa. Pupa itu seperti kepompong ya. Pupa itu nama lainnya adalah kepompong. Lalu kepompong akan berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Gitu ya. Jadi untuk tahapan metamorfosis sempurna dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva, lalu dia berubah menjadi pupa, dan akan berubah lagi menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, terus akan terus-terusan terjadi. Nanti hewan dewasa itu akan bertelur lagi, telurnya akan berubah jadi ulat lagi, dan seterusnya. Secara periodik atau berkala. Gitu ya. Itu metamorfosis sempurna atau holometabola. Nah, yang tidak sempurna atau hemimetabola, jadi perubahan pada setiap tahapan hidupnya itu tidak signifikan, alias tidak mencolok, teman-teman. Maksudnya nggak terlalu kelihatan banget perubahannya, ya. Contohnya pada belalang, kemudian pada kecoa ya. Jadi pada belalang, pada kecoa itu mereka mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, maksud tadi tahapannya perubahannya itu tidak mencolok pada setiap tahapan. Maksudnya gini, misalkan pada belalang. Jadi belalang itu dimulai dari telur. Telur itu nanti akan berkembang menjadi nimfa. Ya, telur menjadi nimfa. Nimfa itu bisa dikatakan sebagai hewan muda ya. Nah, kemudian dari nimfa itu nanti berkembang lagi menjadi imago atau hewan yang dewasa. Terus kalian tahu kan kalau misalkan nimfanya belalang itu sama imago itu nggak beda jauh. Jadi hanya terjadi perbedaan ukuran saja. Jadi antara belalang kecil atau nimfa, kemudian nanti akan berkembang menjadi belalang dewasa atau imago, itu perubahannya itu tidak signifikan, tidak terlalu mencolok, hanya terjadi perubahan ukuran dan pertambahan sayap gitu. Maksud dari metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Nah, gitu ya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu ada fase embrionik dan fase pasca embrionik. Mudah kan? Sampai jumpa.